Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita ketemu lagi dalam pelajaran biologi. Hari ini kita masih melanjutkan materi yang lalu, yaitu kita membahas tentang klasifikasi makhluk hidup. Kamu pasti pernah pergi ke perpustakaan kan? Ada berapakah jumlah buku di sana? Banyak, sudah pasti. Ada ratusan, bahkan ribuan buku bisa kamu temukan di sana. Tapi, pernahkah kamu kesulitan menemukan buku yang kamu cari? Sebanyak apapun koleksi buku di perpustakaan, dengan bantuan pustakawan, kamu bisa menemukan buku yang kamu cari. Kenapa bisa begitu ya? Tentu saja karena koleksi buku yang di perpustakaan telah dikelompokkan berdasarkan ketentuan yang sudah ditetapkan. Nah, pertanyaannya, adakah yang tahu berapa banyak jumlah makhluk hidup yang ada di bumi ini? Kalau kita ambil contoh hewan saja, sudah sangat banyak sekali, mulai dari semut sampai gajah. Dari yang berukuran kecil sampai yang berukuran besar, semuanya ada. Itu baru hewan, belum lagi tumbuhan, mikroorganisme. Jumlahnya mungkin ada miliaran. Oleh karena itu, makhluk hidup harus diklasifikasikan. Klasifikasi makhluk hidup adalah pengelompokan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri-ciri yang dimilikinya. Sedangkan ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup disebut dengan taksonomi. Tujuan klasifikasi makhluk hidup yang pertama, memudahkan kita dalam mempelajari makhluk hidup yang beraneka ragam. Contohnya adalah pengelompokan tumbuhan berdasarkan manfaatnya. Misalnya kelompok tanaman obat, kelompok tanaman hias, dan ada kelompok tanaman pangan. Yang kedua, mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lain. Contohnya, harimau memiliki hubungan kekerabatan yang lebih dekat dengan kucing daripada dengan komodo, karena harimau dan kucing memiliki persamaan yang lebih banyak. Yang ketiga, untuk mengetahui ciri-ciri dan sifat setiap makhluk hidup untuk membedakannya dengan makhluk hidup dari jenis yang lain. Yang keempat, untuk mengetahui adanya saling ketergantungan antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lainnya. Proses klasifikasi makhluk hidup dilakukan dengan cara mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri-ciri yang dimiliki. Misalnya, kita menjumpai berbagai jenis hewan dan kita akan mengelompokkannya. Maka, hewan yang memiliki banyak persamaan ciri-ciri, kita jadikan satu dalam satu kelompok. Contohnya, kambing dan sapi menjadi satu kelompok mamalia karena memiliki persamaan ciri-ciri antara lain. Tubuhnya ditutup rambut. Hewan betinanya mempunyai kelenjar susu, mempunyai daun telinga. Sedangkan hewan yang memiliki perbedaan ciri-ciri dimasukkan dalam kelompok yang lain. Sistem klasifikasi makhluk hidup dibagi menjadi 3. Yang pertama, klasifikasi sistem artifisial atau buatan. Sistem ini menggunakan struktur morfologi, anatomi maupun fisiologi sebagai dasar dalam mengklasifikasi. Contohnya, tumbuhan berdasarkan perawakannya atau habitusnya terdiri dari pohon, perdu, semak, dan gulma. Yang kedua, sistem klasifikasi alami. Klasifikasi ini didasarkan pada persamaan dan perbedaan morfologi secara alami. Contohnya, tumbuhan diklasifikasikan berdasarkan bijinya, ada tumbuhan dikotil, ada tumbuhan monokotil. Hewan berdasarkan penutup tubuhnya, ada hewan berambut, ada hewan bersisi, ada hewan berbulu. Yang ketiga, klasifikasi sistem filogenetik. Klasifikasi ini disusun berdasarkan jauh dekatnya hubungan kekerabatan antara takson yang satu dengan yang lainnya. Contohnya, berdasarkan urutan primitifnya pada tumbuhan, terdiri dari Talopita merupakan tumbuhan yang paling primitif atau tumbuhan talus, kemudian Bryophyta atau tumbuhan lumut,
Pteridophyta atau tumbuhan paku, dan Spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Perkembangan sistem klasifikasi yang pertama kali itu adalah sistem Dua Kingdom. Sistem ini dinyatakan oleh seorang ahli dari Yunani yang bernama Aristoteles. Sistem ini membagi makhluk hidup hanya menjadi dua kelompok saja, yaitu kelompok hewan atau animalia dan kelompok tumbuhan atau plantae. Lah, yang sekarang ini adalah sistem 5 kingdom yang dikemukakan oleh Whittaker yang terdiri atas kelompok Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Monera merupakan kelompok makhluk hidup yang paling sederhana dengan ciri prokariotik atau belum mempunyai membran inti dan uniseluler atau terdiri dari satu sel. Contohnya adalah bakteri. Protista merupakan kelompok makhluk hidup dengan ciri-ciri eukariotik atau sudah mempunyai membran inti, uniseluler atau multiseluler. Contohnya adalah alga, amoeba. Fungi atau jamur merupakan kelompok makhluk hidup dengan ciri-ciri eukariotik, heterotrof atau tidak bisa membuat makanan sendiri karena tidak mempunyai klorofil. Plantae atau tumbuhan kelompok makhluk hidup yang memiliki ciri-ciri multiseluler atau bersel banyak, eukariotik sudah mempunyai membran inti, kemudian autotrof atau sudah bisa membuat makanan sendiri karena mempunyai klorofil. Animalia merupakan kelompok makhluk hidup dengan ciri-ciri multiseluler atau bersel banyak, heterotrof atau tidak bisa membuat makanan sendiri, dan eukariotik atau sudah mempunyai membran inti. Carolus Linnaeus mengelompokkan makhluk hidup menjadi beberapa tingkatan takson. Tingkatan takson adalah tingkatan unit kelompok makhluk hidup yang disusun mulai dari tingkat tertinggi hingga tingkat terendah. Tingkatan takson tertinggi pada hewan dimulai dari kingdom, phylum, kelas, ordo, famili, genus, spesies. Sedangkan pada tumbuhan dimulai dari kingdom, divisio, kelas, ordo, famili, genus, spesies. Coba kalian perhatikan. Jadi di sini yang membedakan adalah kalau pada hewan itu menggunakan phylum, kalau pada tumbuhan menggunakan divisio. Jadi kingdom adalah tingkatan takson yang paling tinggi, sedangkan spesies adalah tingkatan takson yang paling rendah. Carolus Linnaeus juga mengatur cara pemberian nama pada spesies makhluk hidup yang dikenal dengan tata nama ganda atau binomial nomenklatur, yaitu pemberian nama ilmiah menggunakan dua suku kata, di mana kata yang pertama menunjukkan genus dan kata yang kedua menunjukkan spesies. Sebagai contoh, Solanum tuberosum adalah nama Latin dari tanaman kentang. Solanum adalah kata pertama menunjukkan genus, tuberosum kata kedua menunjukkan spesies. Kemudian Solanum lycopersicum adalah nama Latin dari tanaman tomat. Solanum kata yang pertama menunjukkan genus, Lycopersicum kata yang kedua menunjukkan spesies. Coba kalian perhatikan, antara tanaman kentang dan tanaman tomat mempunyai genus yang sama, yaitu Solanum. Ini artinya bahwa tanaman kentang dan tanaman tomat itu berada pada satu genus yang sama, karena tanaman kentang dan tanaman tomat memiliki banyak persamaan ciri-ciri sehingga dia dimasukkan dalam satu genus yang sama. Ada beberapa aturan dalam sistem tata nama binomial nomenklatur. Yang pertama adalah menggunakan bahasa Latin. Karena nama makhluk hidup di setiap negara pasti berbeda-beda bahasanya. Sehingga untuk menyamakan penamaan makhluk hidup, maka digunakan bahasa Latin. Yang kedua terdiri atas dua suku kata. Kata yang pertama menunjukkan genus dan kata yang kedua menunjukkan spesies. Tadi di atas sudah saya beri contohnya. Yang ketiga, huruf pertama pada kata pertama harus ditulis dengan huruf besar atau kapital. Sedangkan huruf pertama pada kata kedua ditulis dengan huruf kecil. Contohnya Solanum tuberosum, maka S pada kata Solanum harus menggunakan
huruf kapital, sedangkan T pada kata tuberosum harus menggunakan huruf kecil. Kemudian yang keempat, kedua kata dicetak miring apabila dicetak atau di print, sedangkan diberi garis bawah apabila ditulis secara manual. Contohnya bisa kalian lihat di situ. Yang kelima, nama penemu dapat ditulis di belakang dari nama spesiesnya. Contohnya adalah Solanum tuberosum L. L merupakan singkatan dari nama penemunya yaitu Linnaeus. Kemudian yang keenam, kalau terdiri dari 3 suku kata maka diberi tanda hubung apabila pada tumbuhan, sedangkan pada hewan tidak diberi tanda hubung. Contohnya adalah Hibiscus rosa sinensis adalah nama latin dari kembang sepatu. Antara kata rosa dan sinensis diberi tanda hubung. Contoh yang kedua, Felis catus domestica atau nama latin dari kucing lokal. Antara catus dan domestica tidak diberi tanda hubung. Cara pemberian nama pada masing-masing tingkatan takson, coba kalian perhatikan tabel ini. Dimulai dari family. Pada tumbuhan diberi akhiran Aceae, pada hewan diberi akhiran Idae. Pada tingkat takson ordo, pada tumbuhan diberi akhiran ales, pada hewan tidak ada aturan tertentu. Pada tingkat takson kelas, pada tumbuhan diberi akhiran Opsida, pada hewan tidak ada aturan tertentu. Pada tingkat takson divisio atau tumbuhan diberi akhiran Pita, pada tingkat takson filum atau hewan tidak ada aturan tertentu. Nah, sebagai contoh, kalian perhatikan di sini. Kita mulai dari tanaman kentang. Nama spesiesnya adalah Solanum tuberosum. Genusnya adalah kata pertama dari spesies yaitu Solanum. Familinya adalah Solanaceae. Ordonya adalah Solanales. Kelasnya adalah Magnoliopsida. Divisionya adalah Magnoliophyta atau tumbuhan berbiji tertutup. Kingdomnya adalah Plantae. Kemudian harimau, spesiesnya adalah Panthera tigris. Genusnya adalah kata pertama dari spesies yaitu Panthera. Familinya adalah Felidae. Ordonya adalah Carnivora. Kelasnya adalah Mammalia. Filumnya adalah Chordata. Dan kingdomnya adalah Animalia. Nah, anak-anak, untuk hari ini kita akhiri sampai di sini dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.